Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Udah lama saya tidak bikin video ini. Mungkin semenjak saya pindah perusahaan. Alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan baru. Dimana selama ini kan historinya saya membuat video ini karena video-video ya di beberapa bulan lalu itu karena terkait psikis ya, psikis, mentality, terus juga ada keinginan-keinginan yang ingin saya capai seperti kelancaran berbicara, kelancaran dalam interview, dan qadarullah alhamdulillahnya Allah memberikan hasil yang luar biasa, meskipun saya rasa ikhtiar yang saya lakukan sangat-sangat tidak maksimal gitu ya, tapi dengan kemahamurahan Allah saya mendapatkan pekerjaan di tempat perusahaan migas baru yang mungkin bisa dibilang cocok ya, cocok buat saya sejauh ini. Jadi dan ya lagi-lagi setiap video yang saya buat itu karena kan saya merasakan ya feel the miracle from Allah gitu ya, apalagi di perusahaan yang baru ini di mana pekerjaan itu sangat dikit ya, dikit-dikit kerja gitu ya. Jadi nggak banyak gitu kerjaannya, nggak banyak waktu luang maksudnya. Jadi saya ya seperti yang kebiasaan saya dulu kan, ini sedikit sharing aja. Jadi secara psikis mungkin ada kondisi yang juga sama-sama beratnya gitu ya, seperti kondisi saya di perusahaan yang lama. Namun karena beberapa kejadian-kejadian ya yang membuat saya berpikir dan mendapatkan ilham ya, quote and quote gitu, dan saya merasakan hikmah Allah itu dalam kejadian-kejadian itu. Salah satunya interview yang saya alami pada saat interview di perusahaan ini itu sungguh-sungguh di luar logika gitu ya. Tapi itu berkat doa juga, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ saya mulai berpikir bahwa mungkin sedikit merubah mindset gitu ya. Banyak mindset mungkin ya, bukan sedikit ya. Mindset bahwa saya dalam berikhtiar itu harus ada batasnya gitu ya. Mungkin selama ini saya merasa tidak punya batas sampai mana saya harus berikhtiar gitu. Nah, saya orang yang punya karakter harus mencontoh orang lain gitu ya, harus ada sosok yang saya contoh, sehingga kalau dia melakukan ini saya harus berusaha melakukannya. Jika dia tidak melakukan itu atau dia berhenti, saya juga bisa melakukan itu. Dan selama saya bekerja mungkin tidak ada sosok yang saya ikuti gitu ya. Namun atas berkat rahmat Allah, Allah memberikan hikmah gitu ya. Jadi hikmahnya
tidak melalui seseorang atau sosok, tapi dari pengalaman saya sendiri gitu. Salah satunya hikmah itu keluar pada saat saya sedang jenuh, sedang penat, atau sedang stres. Dulu Kak Ustadz Hilman di Kutab Al-Fatih menceritakan bahwa di dalam surat An-Nur itu ceritakan bahwa cahaya dari Allah itu, ini kesimpulannya ya, summary-nya ya, cahaya dari Allah itu cahaya yang luar biasa, kalau nggak salah nur ala nur gitu, dan nurnya itu turun, ditafsirkan turun ke masjid gitu ya, turun ke masjid di mana nama Allah selalu disebutkan di situ. Dan yang dikhususkan untuk mendapatkan nur itu tentu saja yang diwajibkan atau yang disunnah muakkadkan untuk sholat di situ, yaitu para rijal, para laki-laki. Dan pada saat itu saya berusaha untuk mempraktekkan gitu ya, dalam kondisi saya lagi stres penat-penatnya gitu. Saya coba dan polanya ternyata terasa gitu. Terasanya mungkin tidak terlihat secara nyata, secara tangible, tapi terasa secara psikis di diri saya. Ketenangan muncul, hikmah muncul, ilham muncul, ide-ide muncul, itu semuanya keluar di dalam sholat gitu ya, atau setelah sholat di masjid terutama ya. Itu saya sangat-sangat merasakan sekali ketenangan itu, ide-ide itu, dan itu saya terapkan, berusaha saya terapkan terus gitu ya, selama saya kerja di tempat yang baru ini juga. Setiap ada mentok tuh saya langsung ada azan, langsung sholat. Kebetulan di kantor yang baru ini budaya teman-teman kantor nih cukup dekat dengan masjid, jadi langsung berbondong-bondong pada turun ke masjid. Dan masya Allahnya, walaupun lagi penat-penat ya, ada tugas cepat gitu, habis sholat di masjid tiba-tiba ada aja gitu ide gitu, atau bukan hanya ide, tapi tiba-tiba tuh setelah sholat di masjid terus ngerjain kerjaan lagi, tiba-tiba kayak Allah ngasih jalan cepat gitu, luar biasa ngasih jalan cepatnya itu. Yang tadinya saya kira nggak akan selesai hari ini, ternyata bisa selesai sore gitu atau siang gitu. Dan itu masya Allah ya, saya mungkin kalau secara buktinya saya nggak bisa kasih ya, tapi itulah kenapa di dalam Islam itu kita diwajibkan untuk beriman dengan hal-hal yang gaib ya. Salah satunya juga terkait sholat ini gitu ya. Kan kita pada saat azan itu diseru gitu ya, diseru untuk ayo kita sholat gitu ya, ayo menuju kemenangan gitu. Nah di situ kan harusnya bertanya ya, kok sholat yang cuman tunggang sujud ruku berdiri, sujud ruku berdiri, kegiatan cuman gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin secara logis kita nggak melakukan hal produktif gitu ya kalau secara nyata duniawi gitu ya. Tapi entah gimana tiba-tiba ada yang masuk aja gitu, ide yang bisa jadi yang sangat cemerlang dan paling optimal untuk dipraktekkan di kegiatan
pekerjaan kita atau kegiatan mendidik anak-anak kita gitu ya. Itu yang saya sangat rasakan, dan itu sangat korelatif dengan tadi, seruan azan untuk menuju kemenangan dengan sholat. Pada saat masuk ke masjid, minta petunjuk dan rahmat Allah ya. Terus meminta jalan. Kalau di dalam Al-Fatihah kan selalu tiap rakaat meminta petunjuk jalan-jalan yang lurus gitu ya. Ya kalau tafsir sederhana, jalan lurus itu ya jalan yang paling optimal gitu kan. Secara logis kan kayak jalan tol gitu, nggak usah belok-belok, nggak banyak macetnya, dan itu sebagaimana jalan orang-orang yang beruntung di masa lalu gitu ya. Dan itu benar-benar kita doa, kita datang ke masjid, terus kita mengucapkan Al-Fatihah itu jika khusyuk, benar-benar keluar idenya. Setelah sholat, pada saat kita kerja lagi, tiba-tiba Allah ngarahin ke hal-hal yang paling fast track gitu, sehingga kerjaan yang diminta bos itu bisa cepat selesai gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Mungkin buat yang nonton video ini, saya hanya menyarankan dicoba saja gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa ngasih bukti, tapi ya memang Islam ini melingkupi semua hal selain zohir, tapi juga yang goib, terkait perasaan, terkait psikis, semua tercover di agama ini. Alhamdulillah saya dan ditakdirkan untuk dalam agama ini ya, agama yang sangat sempurna ini diturunkan kepada Rasulullah SAW yang suri tauladan yang juga sempurna, dan tentu saja dari Allah yang maha sempurna. Jadi ya itu saja sih journaling di bulan November ini. Saya juga beberapa jam lalu psikis saya lagi stres ini, karena diminta cepat ada kerjaan di misalnya 2 minggu ya, padahal biasanya sebulan paling cepat ya. Ini diminta 2 minggu ya. Saya berpikir kalau ikhtiar saya nanti terus saya tawakalkan dan Allah ngasih jalan yang lurus yang paling efektif, ya insya Allah pasti bisa tercapai gitu. Itu sih, mungkin itu saja video dari saya. Sampai ketemu di journaling berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.